Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Silvia Septiani. Kali ini saya akan melanjutkan materi uji keberartian korelasi berganda dan koefisien determinasi. Langkah-langkah uji koefisien korelasi ganda. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kemarin, di mana untuk contoh soalnya adalah seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara kecerdasan numerik X1 dan kecerdasan emosional X2 dengan konsistensi diri siswa Y dengan data seperti di tabel. Lalu tentukan koefisien korelasi data berikut ini dan berikan deskripsi dengan menggunakan koefisien determinasi. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan hipotesis, di mana ada H0 dan H1. H0 itu sama dengan 0, H1 tidak sama dengan 0, di mana H0 itu menunjukkan hubungan yang negatif, tidak terdapat korelasi atau hubungan antara X dan Y. Kemudian H1 itu menunjukkan nilai yang positif, di mana terdapat korelasi atau hubungan antara X dan Y. Nah, untuk soal ini, maka H0-nya itu tidak terdapat korelasi hubungan yang signifikan antara kecerdasan numerik X1 dan kecerdasan emosional X2 dengan konsistensi diri. Lalu untuk H1-nya terdapat korelasi atau hubungan yang signifikan antara kecerdasan numerik X1 dan kecerdasan emosional X2 dengan konsistensi diri, ya. Berikutnya adalah membuat tabel penolong. Tabel penolong ini kita gunakan untuk kemudian mencari atau menguji hubungan masing-masing variabel, ya. Jadi yang pertama yang kita ketahui pertamanya adalah X1, X2, dan Y. Lalu dengan menggunakan Excel kita bisa mencari, untuk memudahkan kita, itu untuk mencari X1 kuadrat, nanti kita tinggal cari, kemudian X2 kuadrat, Y kuadrat, X1Y, X2Y, kemudian X1Y adalah kaitan antara hubungan X1 dengan Y, kemudian X2Y berarti kaitan variabel X2 dengan Y, lalu hubungan antara X1 dan X2. Nah, setelah data-data ini didapat, maka kita lakukan penjumlahan. Nah, hasil-hasil penjumlahan inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk mencari produk momen, lalu korelasi ganda. Nah, setelah melakukan atau membuat tabel penolong, kita menghitung nilai korelasi produk momen R. Yang pertama adalah RY1, kaitan antara X1 dengan Y. Kecerdasan numerik dengan konsistensi diri siswa, ya, di mana rumusnya adalah N dikali sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali Y, sigma Y, lalu per akar dari N jumlah sampel dikali X1 kuadrat dikurang X1 kuadrat, X1 dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan, ya. Ini nilai-nilai yang kita dapat di tabel penolong tadi. Lalu kita masukkan jumlah sampel 30, X1Y itu 67750 dikurang 1926 dikali 1054 di per akar 30 dikali 123.780 dikurang 1926 kuadrat dikali 30 kali 41.210 dikurang 1054 kuadrat, ya, data-data ini tadi. Lalu didapatkan nanti kaitan X1 dan Y atau RY1 itu sebesar 0,1125. Berikutnya setelah mencari RY1 kita cari RY2. Rumusnya adalah sama, namun nanti semua X1 kita ganti dengan X2, di mana nanti N dikali sigma X2Y dikurang sigma X2 dikali sigma Y per akar N dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 dikuadratkan dikali N dikali sigma Y2 dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, nanti kita akan masukkan nilai-nilainya, ya, seperti sebelumnya. 30 dikali 54.644 dikurang 1520 dikali 1054
per akar 30 kali 88 310 dikurang 1520 kuadrat dikali 30 kali 41 210 min 1054 kuadrat. Nanti didapat nilai R Y2 itu sebesar 0,1807 ya. Nah, setelah mencari nilai korelasi produk momen, nilai-nilai ini nanti akan kita pakai untuk mencari korelasi gandanya. Nah, berikutnya adalah menghitung nilai korelasi ganda atau R, RY12, RY1 kuadrat plus RY2 kuadrat min RY1 dikali R2 RY1 dikali RY2 dikali R12 per 1 min R12 kuadrat. Nah, ini nilainya nanti kita akarkan. Jadi kita masukkan nilai RY1 itu 0,1125 dikuadratkan plus RY2 0,1807 kuadrat dikurang 2 dikali RY1 0,1125 RY2 0,1807 kemudian R12 itu 0,3472 ya. Lalu 1 min 0,3472 kuadrat ya. Nanti akan didapat RY12 itu sebesar 0,2. Nah, nanti nilai ini akan kita interpretasikan di mana nanti di sini ada tabel interpretasi di mana 0,0 sampai 0,199 itu sangat rendah, 0,2 sampai 0,399 rendah, 0,4 sampai 0,599 itu cukup, kemudian 0,6 sampai 0,799 itu kuat, kemudian 0,8 sampai dengan 1 itu sangat kuat. Nilai yang kita dapat itu hanya 0,2, artinya koefisien korelasi ganda antar kecerdasan numerik X1 dan kecerdasan emosional X2 dengan konsistensi diri sebesar 0,2 itu termasuk tergolong rendah ya. Uji signifikasi koefisien korelasi ganda. Kita gunakan uji F, di mana nanti FH atau F hitung itu sama dengan R kuadrat per K, jumlah variabel, 1 min R kuadrat per N dikurang K min 1. 0,2 kuadrat per jumlah variabel kita adalah 2, kemudian 1 min 0,2 kuadrat per 30 min 2 min 1 ya. Nanti kita dapatkan F hitung sebesar 0,5. Nah, nanti kita cari dari F tabelnya dengan membandingkan dengan melihat tabel F dari F tabelnya ya. Lalu nanti kita akan dapat nilai F tabel itu sebesar 3,35 dan membandingkan F hitung dan F tabel 0,5 banding 3,35, maka nilainya F hitung lebih kecil daripada F tabel. Dari hasil analisis ini disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan atau korelasi yang signifikan antara kecerdasan numerik X1 dan kecerdasan emosional X2 dengan konsistensi diri atau Y ya. Berikutnya, kita menghitung koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu kita gunakan rumus R kuadrat sama dengan R kuadrat sama dengan RY12 atau nilai R tadi itu dikuadratkan dikali dengan 100%. Nanti didapat 0,2 kuadrat dikali 100%, didapat 0,04 dikali 100%, maka nilainya hanya 4% ya. Dari data ini disimpulkan bahwa kontribusi X1 dan X2 terhadap Y hanya sebesar 4%. Artinya 96% masih ditentukan oleh faktor lain ya.
Nah, baik, untuk lebih memahami, silakan tentukan koefisien korelasi dari data tabel berikut ya. Berikan deskripsi dengan menggunakan koefisien determinasi. Ada 10 sampel di mana ada nilai X1, X2, kemudian Y ya. Baik, demikianlah materi hari ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.